Pemilihan umum 2024, baik pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif, telah berlangsung tanpa kendala yang berarti. Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, Rabu 14 Februari, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, unggul. Dengan perolehan hitung cepat itu, Kompas memprediksi Pilpres hanya berlangsung dalam satu putaran. Proses penghitungan suara juga langsung dilakukan di 820.161 tempat pemungutan suara atau TPS di dalam negeri dan 3.059 TPS di luar negeri. Selama beberapa minggu mendatang, mari kita kawal rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum untuk mengetahui hasil akhir dari pemilu 2024 ini. Pemilihan umum 2024 sudah selesai dilaksanakan pada 14 Februari 2024 kemarin. Prosesnya masih panjang sampai rekapitulasi real count KPU selesai. Memang cukup lama karena pemilu di Indonesia memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten atau kota, serta anggota DPD dalam waktu bersamaan. Satu hal yang sangat mengejutkan dan di luar prediksi adalah jatuhnya suara Capres 03 Ganjar Mahfud. Berdasarkan hasil quick count yang dilakukan oleh banyak lembaga survei yang kredibel, perolehan suara Ganjar Mahfud hanya di kisaran 16%-an suara. Tertinggal sangat jauh dari pasangan 02 Prabowo Gibran dengan 58% suara, dan bahkan dari pasangan 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang memperoleh 25% suara lebih. Ironis memang, sebab suara Ganjar Mahfud tidak lebih besar dari suara Partai PDI Perjuangan yang mencapai 17%-an suara. Ini belum ditambah partai koalisi yaitu P3, Perindo, dan Hanura. Kecewa tentu saja, namun inilah hasilnya. Dalam setiap kompetisi atau pertandingan akan selalu ada yang menang dan yang kalah. Faktanya, ternyata memang demikian pilihan masyarakat Indonesia. Mereka sudah menentukan. Bagi saya pribadi, saya garis bawah ya, bagi saya pribadi, saya cukup bisa menerima hasil quick count lembaga-lembaga survei. Sebab memang selama ini, perhitungan quick count selalu berbanding lurus dengan perolehan real count yang saat ini masih dalam proses penghitungan. Saya ucapkan selamat bagi pasangan 02 yang unggul pada Pilpres kali ini. Saya tetap pada kesimpulan percaya pada proses hitung cepat atau quick count yang dilakukan oleh banyak lembaga survei. Karena memang sistem hitung cepat ini adalah buah dari perkembangan zaman dan teknologi. Dan semua juga bisa melihat track recordnya, di mana selama ini hasilnya selalu akurat dan tidak pernah selisih jauh dari real count KPU. Saya tekankan lagi, ini untuk lembaga survei yang kredibel. Sejak Pilpres 2014 dan Pilpres 2019, kita selalu mempercayai hasil quick count sebagai acuan awal. Maka berdasarkan hasil quick count di pemilu 2024, saya pun dengan legowo mengakui bahwa Ganjar Mahfud kali ini memang suaranya jauh tertinggal. Tentu saja kita harus mengawal proses penghitungan suara ini sampai rekapitulasi real count KPU selesai. Seandainya ya ditemukan pelanggaran-pelanggaran pemilu, tentu ada mekanisme hukum yang ditempuh. Termasuk misalnya ditemukan bukti-bukti adanya kecurangan yang sistematis dan masif yang menguntungkan paslon tertentu. Sebab memang tidak mustahil apabila di kemudian hari ditemukan bukti yang kuat, bisa saja diadakan pemilu ulang, walaupun sangat kecil sekali peluangnya. Meskipun Ganjar Mahfud berada di posisi terakhir pada Pilpres kali ini, saya sangat bangga menjadi bagian dari yang mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Saya bangga karena mendukung calon presiden yang taat konstitusi dan taat hukum. Saya bangga telah mendukung calon presiden yang tegas melawan korupsi. Saya bangga telah mendukung calon presiden yang memiliki program kerja terbaik di antara 3 capres yang bertanding. Untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud, tetap semangat dalam tugas dan pengabdian untuk bangsa dan negara, entah nanti dimanapun posisinya.
Tetap semangat dalam menyuarakan tegaknya demokrasi dan hukum. Terima kasih sudah mengajarkan pada kami untuk berani bersikap dan berdiri di sisi yang tepat meskipun tantangan dan rintangannya begitu berat. Salut untuk Anda berdua. Saya tidak pernah sedikitpun malu sebagai pendukung Ganjar Mahfud meski perolehan suara Ganjar Mahfud ada di posisi terakhir. Sebab memang faktanya pengkondisian untuk penggembosan suara 03 sudah dilakukan secara sistematis jauh sebelum pemilu digelar. Bisa dikatakan memang Pilpres 2024 kali ini adalah Pilpres yang paling vulgar mempertontonkan bagaimana panitia pemilu, dalam hal ini penguasa, ikut bermain dalam mengkondisikan hasil pemilu. Buktinya sangat banyak, mulai dari pengkondisian aparatur desa, dari kepala desa hingga perangkatnya yang mendukung 03 agar beralih ke 02. Tekanan pada kampus-kampus, kemudian ikut bermainnya aparat penegak hukum, intimidasi, dan banyak cara lainnya. Belum lagi kita bicara guyuran bansos beras dan BLT, bahkan kampanye Pak Ganjar pun dibuntuti oleh Presiden. Kita semua bisa melihat secara gamblang dan tergambar jelas dalam film Dirty Vote yang menampilkan 3 ahli tata negara yang menjelaskan secara detail pada kita semuanya. Muara dari semua itu adalah target kemenangan 1 putaran, dan memang pada akhirnya apa yang diinginkan penguasa tercapai, setidaknya sampai hasil quick count ini. Ganjar Mahfud yang selalu ramai dalam setiap kampanyenya, paling sering bertemu masyarakat, dan programnya paling rasional dan sangat pro rakyat, harus menerima kenyataan hanya memperoleh 16% suara saja. Berhasil secara angka meskipun dibayar dengan sangat mahal, sebab guyuran bansos dan BLT yang digelontorkan Presiden sangat masif. Dan itu semua sesungguhnya adalah uang pajak rakyat, bukan uang pribadi Presiden. Saya sebagai pendukung Ganjar Mahfud akan tetap kritis terhadap jalannya proses ini. Masih panjang sampai nanti KPU secara resmi menetapkan pemenang pemilu 2024. Kita semua wajib ikut mengawal apa yang sudah menjadi komitmen dari yang nantinya dinyatakan menang secara resmi oleh KPU. Jagoan yang didukung Presiden memang unggul, namun PDI Perjuangan tetap solid dan berhasil mencapai hat-trick menang pemilu, alias kemenangan 3 kali beruntun. Suara Ganjar Mahfud memang berhasil digembosi, namun suara PDI Perjuangan tidak bisa dibendung. Ini bukti bahwa anggapan PDI Perjuangan akan nyungsep tanpa Jokowi terbantahkan.